Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penguasa agung benar, jawabnya sambil menatap King Ruo dengan wajah serius. Ternyata penguasa lemah ini cukup cerdas, batinnya. King Ruo dan Dalu Zewu saling berpandangan. Tetua, jika demikian aku akan segera bergerak, ucap King Ruo. Baik, terima kasih penguasa agung, ucapnya sambil memberi cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi pada King Ruo. Tetua, ini, penguasa agung, mohon diterima. Anggap saja ucapan terima kasih, aku akan sangat kecewa jika penguasa agung menolak pemberianku yang tidak seberapa ini, ucapnya dengan tatapan memohon. Jika demikian, cincin ini aku terima, ucap King Ruo sambil menerima cincin tersebut dan menyimpannya, lalu melanjutkan pembicaraan dengan santai. Sepanjang hari mereka berdua berbincang-bincang dengan santai hingga menjelang malam. King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Tetua, karena hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, aku mohon tetua untuk tetap bersabar menunggu informasi dan pergerakan dariku, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, terima kasih, jawabnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat menatap kepergian King Ruo meninggalkan istana kuno tersebut. Setelah King Ruo benar-benar pergi, Dalu Wuze lalu kembali ke dalam istana. King Ruo, tunggu saatnya tiba. Penguasa lemah sepertimu juga akan mati, gumamnya dalam hati dengan menyeringai. Di tempat lain, King Ruo muncul di tepi hutan yang berada di selatan Pulau Daoshi. Sus, 5 ekor anjing bersisik hitam setinggi 1 meter muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, ucapnya sambil memperkecil bentuk tubuhnya. Tahu-tahu dan kalian semua, untuk beberapa waktu, tinggal dan selidiki pulau ini, ucap King Ruo dengan wajah serius. Baik penguasa, jawab mereka langsung bergerak pergi, menyebar ke berbagai arah. Setelah para Guai itu pergi, King Ruo lalu bergerak meninggalkan pulau itu. Sepanjang jalan meninggalkan Pulau Daoshi, King Ruo terus memikirkan rencananya. Dengan kultivasiku saat ini, aku bahkan tidak bisa membantu Yuer. Satu-satunya cara untuk bisa membunuh mereka adalah memancing mereka keluar satu persatu, tetapi itu akan membuat mereka bergerak lebih cepat. Apakah aku perlu meminta bantuan dari pasukan tombak emas atau Fang An? Tapi mereka juga bukan lawan Dalu Wang Heng, King Ruo membatin sambil terus bergerak. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Ruo akhirnya tiba di Gunung Petir. Setelah memastikan tidak ada pergerakan lain yang mengikutinya, King Ruo bergerak memasuki dunia kecil petir kuno. Penguasa, ucap Murong Xia menyambut kedatangannya. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan ramah lalu memasuki kawasan terlarang istana kuno. Di dalam ruangan rahasia itu, King Ruo lalu mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh Dalu Wuze. Senyum cerah menghiasi wajahnya saat melihat beberapa sumber daya yang sangat diperlukannya ada di dalam cincin penyimpanan itu. Waktunya untuk segera membuat pil, ucapnya lalu memasuki dunia jiwanya. Tubuhnya muncul di dalam istana terlarang. Kakak, ucap Lan Lianhua dan King Ling menyambut kedatangannya. Ling Yuer, kalian? Tanya King Ruo yang melihat kedua wanitanya ada di tempat itu. Kakak, kami berdua telah melihat perbincangan kakak dengan Dalu Wuze, dan aku ingin menjelaskan apa yang belum aku jelaskan, ucap Lan Lianhua dengan serius. King Ruo tersenyum hangat. Kemarilah, ucapnya sambil meminta King Ling dan Lan Lianhua duduk di sisinya. Ling Yuer, bicaralah. Lan Lianhua menganggukkan kepala. Kakak, sebenarnya ini adalah cerita yang memalukan, namun aku tidak ingin ada kesalahpahaman antara kita, ucapnya menjeda kata-katanya dengan wajah malu-malu. Aku adalah orang yang sulit jatuh cinta, tapi itu dulu, ucapnya cepat menatap King Ruo dengan lekat.
Lalu bagaimana dengan sekarang? Tanya King Ruo tersenyum kecil menggodanya. Kakak, aku, ucapnya tersipu malu dengan wajah memerah, membuat King Ruo dan King Ling tertawa. Baiklah, ceritakanlah, ucap King Ruo menenangkannya. Dalu Sunhai, putra Dalu Wang Heng adalah orang yang sangat berambisi. Dia bahkan menyatakan perasaannya secara langsung padaku. Aku yang memang tidak memiliki rasa, menolaknya dengan halus, namun justru membuatnya semakin menjadi-jadi, terlebih lagi dengan dukungan ayah dan pamannya, membuat Sunhai semakin berani. Saat itu di istana Pulau Bayangan Selatan, tanpa izin dari para penjaga, Dalu Sunhai nekat memasuki kediamanku. Saat itu aku benar-benar jengah, karena selain dia tidak tahu malu, dia juga tidak menghargaiku. Aku langsung membunuhnya, namun aku tidak mengerti bagaimana bisa Dalu Wuze tiba-tiba ada di tempat itu. King Ruo menganggukkan kepala menatap Lan Lianhua dengan lekat. Semuanya telah terjadi, dan ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Berargumen dengan 1000 alasan pun tidak akan bisa menjelaskan hal itu. Tapi aku telah membuat masalah, ucap Lan Lianhua menggelengkan kepala. Yuer, apakah kamu tahu alasannya? Lan Lianhua kembali menggelengkan kepalanya. Itu karena dia bukan jodohmu, ucap King Ruo. Kakak benar, karena jodohku adalah juniorku, jawab Lan Lianhua pelan. Membuat King Ruo dan King Ling sekali lagi tertawa dengan keras. Baiklah, semua sudah jelas. Walaupun tidak dijelaskan, aku yakin kamu juga tidak akan melakukan hal yang salah. Mengapa kakak bisa seyakin itu? Aku sangat mengenali Ling Er, dan aku yakin karakter kalian juga pasti sama. Kakak, terima kasih, ucap Lan Lianhua dengan lembut. Yuer, ucap King Ruo ragu. Kakak, bicaralah. Lang Chuan, ucap King Ruo pelan. Dia adalah putra sahabatku Sui Bingbing. Sebelum kematiannya, dia ingin aku menjaga dan melindungi putranya, namun aku tidak menyangka jika dia mengkhianatiku. King Ruo menganggukkan kepala. Sebelumnya aku merasa bersalah dan tidak enak hati karena telah membunuh putra angkatmu, ucap King Ruo menatap Lan Lianhua dengan lembut. Justru aku senang kakak melakukannya. Maksud Yuer. Pengkhianatan dan kejahatannya memang harus dihentikan, selain agar tidak membuat malu nama ibunya, juga tidak membuat malu diriku. Anggap saja itu adalah upah atas kejahatan yang telah dia tabur, ucap Lan Lianhua tegas. King Ruo menganggukkan kepala, menatap Lan Lianhua dan King Ling dengan lembut. Baiklah, apakah masih ada yang ingin kalian bicarakan? Dengan pelan mereka berdua menganggukkan kepalanya. Kami juga ingin membahas rencana Dalu Wuze, ucap King Ling. Kebetulan aku memang ingin membicarakan rencanaku, ucapnya memanggil Yin Meili untuk datang ke tempat itu. Tidak lama kemudian, Yin Meili tiba di tempat itu, menatap King Ruo dengan kasih. Kakak, Meili kemarilah, ucap King Ruo lembut. Terima kasih, ucapnya sambil duduk di sisi King Ling. Dengan tenang King Ruo lalu menjelaskan rencananya. Yuer, karena kamu telah mengetahui perbincanganku dengan Dalu Wuze, itu berarti dirimu telah mengetahui rencana mereka. Saat ini kekuatan Dalu Wang Heng sudah berada di tingkat 6 semi-abadi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kakak benar, terlebih lagi Dalu Wang Heng memiliki darah dewa. Yuer, karena aku telah mengulur waktu mereka, dan itu artinya kita masih ada waktu, dan aku ingin kalian meningkatkan kekuatan, kecuali Ling Er. Baik, jawab Lan Lianhua dan Yin Meili bersamaan. Baiklah, kebetulan sekali aku memiliki beberapa sumber daya yang bisa aku olah untuk membuat pil, namun sebelum itu, aku ingin kalian berdua menyerap kekuatan darah dewaku, ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatannya. Sus, beberapa tetes darah emas dengan kekuatan petir muncul, lalu memasuki kening Lan Lianhua dan Yin Meili. Yuer, Meili seraplah. Baik kakak, jawab mereka bersamaan. Sambil menunggu Lan Lianhua dan Yin Meili menyerap kekuatan darah emasnya, King Ruo mengeluarkan bejana tingkat bumi, serta bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil tingkat tinggi. 1 hari berlalu begitu saja,
King Ruo akhirnya berhasil membuat 15 butir pil emas peledak energi. Saat dirinya sedang beristirahat dan berbincang-bincang dengan King Ling, tidak lama kemudian Lan Lianhua dan Yin Meili juga selesai menyerap kekuatan darah emasnya. "Kakak," ucap mereka bersamaan dengan gembira merasakan kekuatan darah emas Dewa Petir mengedar di tubuhnya. "Ini sangat luar biasa," ucap Lan Lianhua senang. "Benar," ucap Yin Meili yang kini sudah menjadi kultivator Dewa Langit Puncak mengedarkan kekuatannya. "Ini adalah pil emas peledak energi yang hanya khusus bagi para pemilik darah emas," ucap King Ruo sambil memberikan masing-masing 5 butir pil emas peledak energi pada Lan Lianhua dan Yin Meili, berharap kedua wanitanya itu dapat segera naik tingkat. "Terima kasih kakak," ucap mereka dengan wajah gembira. "Baik, masih ada waktu 5 bulan lagi. Setelah itu, kita akan bergerak." "Baik, kakak, Yue, Meili, aku ingin beristirahat, kalian lanjutkan latihannya," ucap King Ling dengan lembut. "Baik, Ling beristirahatlah, kabari kami jika sudah saatnya tiba." "Baik," ucapnya lalu meninggalkan tempat itu kembali istana emas untuk beristirahat. Setelah King Ling pergi, King Ruo lalu meminta Yin Meili dan Lan Lianhua untuk berlatih di aula kultivasi. Setelah kedua wanitanya itu pergi, King Ruo meninggalkan tempat itu keluar dari dalam dunia jiwa. Di dalam ruangan rahasia, King Ruo lalu mengeluarkan 5 butir pil emas peledak energi. "Walaupun ini sangat bertentangan dengan aturan kenaikan tingkat kultivasi, tetapi aku harus mencoba," batinnya, lalu mulai menyerap pil tersebut. Menaikkan tingkat kultivasi ketika fondasi kultivasi sebelumnya masih belum stabil dan sempurna dapat menyebabkan cedera serta mempengaruhi tingkat kekuatan dan serangan, namun King Ruo tidak mengindahkan hal itu. Yang dirinya khawatirkan saat ini adalah pergerakan Dalu Wuze dan rombongannya di luar rencana yang telah mereka sepakati. Udara di tempat itu bergetar bereaksi dengan kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Di tempat lain, Dalu Wang Heng bergerak meninggalkan Pulau Daoxi, menuju wilayah makam waktu. Di selatan Pulau Daoxi, Tao Tao dan rombongannya terus bergerak menjelajahi pulau, dan mengamati setiap pergerakan yang terjadi di pulau tersebut, dan terus melaporkannya pada King Ruo. 1 minggu kemudian, Gunung Dalu, selatan makam waktu. Kilatan cahaya memasuki tempat itu. "Saudara Wuze," ucap Dalu Wang Heng menyambut kedatangan Wuze yang terlihat kurang bersemangat. "Saudara Wang Heng, bagaimana kabar saudara Mang Dong dan Ying Ao?" tanyanya sambil duduk di kursi taman di depan mulut goa. Saat ini mereka sedang memulihkan diri, mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan lagi. Dalu Wuze menganggukkan kepala. "Saudara Wuze, bagaimana dengan penyelidikanmu?" "Saudara, tujuanku kemari adalah untuk melaporkan hal itu. Aku kehilangan jejak Lan Yue dan keberadaannya benar-benar menghilang seperti tertelan langit." "Lalu apa solusi saudara?" "Aku bekerja sama dengan penguasa agung yang baru." "Maksud saudara Wuze dengan King Ruo itu?" "Benar, aku berhasil mempengaruhinya sehingga dia mau bekerja sama dengan kita. Untuk tugas penyelidikan selanjutnya aku serahkan padanya," ucapnya sambil menceritakan pertemuannya serta rencana yang dirinya bahas bersama King Ruo. Dalu Wang Heng menganggukkan kepalanya. Ternyata dia cukup cerdas juga. "Aku rasa King Ruo ini adalah orang yang licik, namun kita tidak perlu khawatir karena kekuatannya kini hanya berada di tingkat menengah Kaisar Dewa." Dalu Wuze menjelaskan. "Lalu bagaimana dengan latar belakangnya?" King Ruo berasal dari kota Perak di wilayah barat benua Teratai Biru, namun klan utamanya kini sudah berada di Gunung Singguang. "Maksud saudara, setelah mereka berhasil mengalahkan Sekte Cahaya Bintang, pemimpin klan King, yaitu King Long mengambil alih tempat itu dan menjadikannya kediaman baru klan King." Dalu Wang Heng menganggukkan kepala. "Baiklah, sambil menunggu hasil penyelidikan dan pergerakan dari King Ruo, mari kita bergerak menuju Pulau Rahasia Utara untuk membuat jebakan formasi untuk mengurung Lan Yue di tempat itu." "Baik," jawab Dalu Wuze lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Mimin geser ceritanya, "Tetua alurmu." Di Istana Petir Kuno,
King Ruo dengan tenang terus menyerap pil emas peledak energi, berharap segera dapat menaikkan tingkat kultivasinya, lalu menyusun rencana dan melakukan pergerakan, tanpa mengetahui bahwa Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze telah bergerak. 5 bulan berlalu, benua teratai biru. Setelah kematian Bai Li Kuangsheng, Tang Huaxia, Ling Dongze dan Lang Chuan, pagoda emas 3 lantai benar-benar mengalami perubahan, apalagi setelah Fang An terpilih sebagai pemimpin utama. Permintaan King Ruo yang menginginkan adanya kerjasama antar dua organisasi suci, pagoda emas 3 lantai dan pasukan tombak emas teratai biru yang dipimpin oleh Hua Di Jiu akhirnya terrealisasi. Di masa yang tenang dan damai itu, sekte-sekte yang mengalami kekalahan dalam acara kejayaan sekte, baik sekte aliran hitam dan sekte aliran putih kini mulai kembali membangun kekuatan mereka. Di masa kedamaian itu, klan Qing yang kini berada di jantung benua teratai biru juga semakin kuat dan terkenal, memunculkan nama King Zi, King Long dan saudaranya sebagai petinggi klan yang berpengaruh. Di sekte Gunung Emas, nama King Yuyu dan King Zilong juga semakin terkenal dan disegani. Selain karena memiliki hubungan dengan penguasa agung benua teratai biru, penampilan mereka dalam acara kejayaan sekte sebelumnya benar-benar membuat nama mereka berkibar sebagai generasi muda berbakat, terlebih lagi King Yuyu yang digadang-gadangkan sebagai calon tetua agung, dan King Zilong yang juga digadang-gadangkan menjadi wakil pemimpin puncak gunung utama menggantikan sang ayah, King Ruo. Aula Istana Wakil Pemimpin Puncak Gunung Utama, Sekte Gunung Emas. Duduk 5 sosok yang terus berbincang-bincang dengan santai. Zilong ucap si Mei Lu ragu. Ya Bibi, katakan saja. Kedamaian dan ketenangan tampak menyelimuti benua teratai biru, tetapi ini terlihat seperti ketenangan sebelum badai. Maksud Bibi, Zilong ini hanya perasaan Bibi saja. Terlebih lagi ayah dan ibumu masih belum menghubungi kita, dan aku yakin mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Bibi guru benar, aku yakin guru sedang merencanakan sesuatu, dan semoga mereka baik-baik saja. Bian Dui Tingzi ikut menimpali. Semoga ayah dan ibu baik-baik saja, ucap Zilong pelan. Dia tahu sang ayah kini telah menjadi orang terkuat di benua teratai biru, namun tidak menutup kemungkinan ada sosok lain yang mungkin lebih kuat dari ayahnya. Zilong apakah mungkin ayah dan ibumu telah pergi ke daratan ilahi? Bibi, aku rasa itu tidak mungkin, ucap Zilong sambil terus berbincang-bincang dengan si Milu, Bian Dui Tingzi, He Tianba dan Beiqin dengan tenang. Dan Mimin geser ceritanya, di istana petir kuno. Aura ranah semi-abadi tingkat dasar mengedar di dalam kawasan terlarang istana, membuat Murongxia, Phoenix Biru, sang pelayan yang menjadi hewan pelindung klan Qing yang selalu berada di istana itu perlahan menjauh. Selama 5 bulan ini penguasa sudah naik tingkat sebanyak 2 kali, ini benar-benar menentang langit. Murongxia membatin, merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menindas dirinya. Di dalam ruangan tertutup yang merupakan ruangan rahasia yang pernah digunakan oleh Luo Feng untuk memulihkan diri, King Ruo duduk tenang dengan mata terpejam menyerap jutaan kristal jiwa abadi. Di sisinya, Jin dan Zan dengan tenang terus menaburkan jutaan kristal jiwa abadi. Tiba-tiba King Ruo membuka matanya, dan menarik aura kultivasi dari tubuhnya dengan tenang. "Penguasa, ada apa?" tanya Jin dan Zan. "Kembalilah ke dalam dunia jiwa," jawab King Ruo meminta kedua pelayan tersebut masuk ke dalam dunia jiwa dan mengikutinya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di dalam istana emas. "Ayah." King Yong Jun menyambut kedatangannya, menatap King Ruo dengan hormat. Jun menatap sang putra yang kini telah menjadi kultivator dewa tingkat dasar, lalu menatap Zishu yang duduk di pangkuan King Peng dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan hangat dan cemas. "Tenanglah, nenek dan ibumu ada di dalam," ucap King Peng menatap pintu kamar. "Ayah, tenanglah. Aku yakin ibu bisa melewati masa kritis ini dengan baik," ucap King Yong Jun menenangkan sang ayah. King Ruo menganggukkan kepala, mengusap kepala sang putra dengan lembut. "Ayah juga yakin," ucapnya lembut. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba suara bayi mengejutkan mereka. "Ayah,
ibu sudah melahirkan, ucap King Yongjun dengan penuh semangat. Tanpa dapat menahan diri, King Ruo langsung memasuki ruangan, menemui King Ling yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Di sisi kiri dan kanannya duduk King Ruyue, dan Ling Yun yang menggendong bayi mungil yang menangis dalam pelukannya. Kakak, ucap King Ling, menatap King Ruo yang memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Nenek, ibu, ucap King Ruo menyapa King Ruyue dan Ling Yun menghampiri King Ling dengan penuh kasih. Ling ucapnya lembut sambil menghampiri King Ling, menggenggam erat tangannya, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Kakak, putri kita, tenanglah, ucapnya sambil mengeratkan genggaman tangannya. Ruo dia sangat cantik, ucap Ling Yun sambil memperlihatkan wajah sang bayi yang kini telah berhenti menangis. Putriku, kamu lahir di masa yang sepenuhnya belum damai. Ayah ingin kamu menjadi putri yang membawa damai, King Lian, ucap King Ruo lembut, meraih bayi King Lian dari Ling Yun dan memeluknya dengan hangat. Dengan penuh kasih, King Ruo mengecup kening bayi mungil itu dengan lembut. Ling ucapnya sambil memperlihatkan wajah sang putri yang berada dalam pelukannya. King Ling meneteskan air mata, menatap King Ruo dengan haru. King Lian, putri ibu, ucap King Ling dengan lembut. Tiba-tiba udara di dalam ruangan itu bergetar. Ruo ucap King Ruyue dan King Ling terkejut. Sus, tanda Phoenix muncul di dahi King Lian, memancarkan cahaya keemasan. Pewaris darah dewa, ucap King Ruo dan Ling Yun bersamaan. Ling maksudmu? Tanya King Ruyue. Ibu, mewarisi darah dewa ayahnya dengan sempurna. Ling Yun menjelaskan. Benarkah ibu? Tanya King Ling. King Ruo dan Ling Yun menganggukkan kepalanya. Pada saat perasaan bahagia menguasai hati mereka, tiba-tiba cahaya keemasan itu meredup. Apa ini? King Ruo dan Ling Yun terkejut. Kakak, ada apa? Tanya King Ling. Ling tenanglah. Semuanya baik-baik saja, jawab King Ruo sambil menatap King Ling dengan lembut. Ibu, tanda ini. Bagaimana bisa? King Ruo berbicara dengan Ling Yun melalui telepati. Darah dewanya tiba-tiba menghilang, dan fenomena ini sangatlah langka, ucap Ling Yun. Apakah ibu tahu? Tanya King Ruo. Ling Yun mengangguk pelan, menatap King Ruo yang hampir menangis. Bahkan dirinya kini juga sudah meneteskan air mata. Nusen Siadi, tubuh Dewi jatuh, dan itu artinya langit tidak menginginkannya, ucap Ling Yun pelan. King Ruo terdiam menatap sang putri yang berada dalam pelukannya dengan hati remuk. Putriku, tubuhmu bertentangan dengan tubuh kakakmu Jun tapi tenanglah, ayah akan melawan langit untukmu, King Ruo membatin dengan tekad membara. Tidak lama kemudian King Yongjun, Zishu dan yang lainnya memasuki ruangan, dengan penuh semangat. Ayah, ibu, ucap Yongjun sambil menatap bayi mungil dalam gendongan King Ruo. Jun King Lian, ucap King Ruo lembut memperkenalkan bayi mungil itu. Sangat cantik, ucap Zishu menatap keponakan kecilnya dengan bahagia. Kebahagiaan menyelimuti semua orang, dan menjadi kabar gembira bagi semua penghuni dunia jiwa, namun sebaliknya bagi King Ruo dan Ling Yun justru memendam kesedihan. Ruo tubuh Nusen Siadi atau tubuh Dewi Jatuh adalah tubuh yang bertentangan dengan aturan langit, dan itu artinya dia akan bertumbuh di luar jalur yang seharusnya. Ibu harap kamu tidak kecewa dan menyerah, ucap Ling Yun berbicara melalui telepati. Ibu tenanglah, jika langit menentang keberadaan putriku, aku akan membelah langit itu dan menghancurkannya, ucap King Ruo dengan tekad membara. Tenangkan dirimu, karena selalu ada cara dan jalan, ucap Ling Yun. Baik ibu, di dalam istana petir kuno, Luo Feng yang sedang berkultivasi membuka matanya, dengan senyum hangat mengembang dari wajahnya. Kehidupan baru, batinnya lalu menuju istana emas. Di dalam istana emas, Huli Bai dan semua pelayan King Ruo yang masih ada di dalam dunia jiwa telah berkumpul di tempat itu, memberi selamat pada King Ruo dan King Ling, dan memberi hormat pada King Lian. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba udara di dalam ruangan itu bergetar bersamaan dengan kemunculan Luo Feng. Penguasa agung, ucap semua orang berlutut,
memberi hormat pada Luo Feng. "Bangunlah," jawabnya dengan senyum ramah, lalu memasuki kamar utama istana, menemui King Ruo dan King Ling dan memberi ucapan selamat pada mereka. Namun saat dirinya memeriksa tubuh King Lianan, hampir saja dirinya terjatuh. "An-er," ucapnya dengan hati remuk, menahan air matanya, membuat kebahagiaan di dalam ruangan itu tiba-tiba hilang. "King Lianan, cucuku, kamu adalah pewaris darah Phoenix Petir Langit. Hancurkan yang menghalangi jalanmu, sayangi keluargamu, dan mereka yang mencintaimu," ucap Luo Feng sambil mengirimkan darah sejatinya. Sung, darah emas itu memasuki tubuhnya. Dengan perlahan, tubuh mungil King Lianan menyerap darah emas Luo Feng, menguatkan tanda Phoenix kecil yang muncul di dahinya. "Ayah Feng." King Ruo terkesiap, menatap Luo Feng dengan lekat. "Tenanglah, aku baik-baik saja," ucapnya pelan, menenangkan semua orang. "Ini adalah hari yang gembira, mari kita merayakannya," ucap Luo Feng dengan senyum ramahnya, mengubah tempat yang sebelumnya tegang kini ceria kembali. "Ayah Feng, terima kasih," ucap King Ruo pelan. "Jangan pernah kecewa, marah dan putus asa, karena ini bukanlah hal yang buruk," ucapnya berbicara melalui telepati menenangkan King Ruo. "Baik ayah, terima kasih." Di tempat lain, istana utama Tetua Agung Sekte Gunung Emas. Si Meilu yang sedang berkultivasi di taman belakang istana tiba-tiba membuka matanya saat merasakan seseorang memasuki tempat itu dengan tergesa-gesa. "Zilong ada apa?" ucapnya menatap Zilong yang menghampirinya dengan tergesa-gesa. "Bibi, kabar gembira, aku kini memiliki adik lagi," jawab Zilong dengan penuh semangat. "Zilong selamat," ucapnya dengan senyum bahagia. "Bibi Yuyu, mari." "Zilong maksudnya, Bibi, aku ingin melihat adikku, dan ayah memintaku membawa Bibi," ucap Zilong penuh semangat. "Benarkah?" "Benar, ayah ingin Bibi juga pergi bersamaku ke istana petir kuno sekarang juga," ucap Zilong. "Baik," jawab si Meilu berdiri, lalu mengikuti Zilong yang kini terlihat sudah tidak sabaran. Dan Mimin geser ceritanya. 4 hari kemudian, di Pulau Rahasia Utara, Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze duduk di atas batu, menatap kawasan gunung di pulau tersebut, mengawasi hasil pekerjaan mereka selama berbulan-bulan menyiapkan tempat itu untuk menjebak Lan Lianhua. "Sudah 5 bulan berlalu, tetapi kita masih belum dapat kabar dari King Ruo," ucap Dalu Wang Heng terlihat kecewa. "Benar, walaupun demikian kita harus tetap bersabar," jawab Dalu Wu Ze dengan tenang. "Saudara, aku benar-benar tidak menyangka jika Lan Yue ini masih memiliki kekuatan, bahkan mampu menyembunyikan keberadaannya dengan begitu baik. Yang aku khawatirkan saat ini adalah dia telah memulihkan kekuatannya," ucap Wang Heng lemah. "Saudara Wang Heng, tenanglah, suatu saat dia akan menunjukkan diri dan kita hanya perlu bersabar. Lagi pula aku yakin King Ruo pasti akan menemukannya. Jika berbicara kekuatan, aku rasa itu adalah hal yang paling sulit dia lakukan, karena untuk memulihkan diri pasti dia memerlukan sumber daya tingkat tinggi sedangkan saat ini dia pasti membatasi pergerakannya." "Saudara benar juga," ucap Wang Heng sedikit tenang. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Dalu Dongmang dan Dalu Yingao muncul di tempat itu. "Saudara Dongmang, Yingao, bagaimana keadaan kalian?" tanya Wu Ze. "Seperti yang saudara lihat, saat ini kami bahkan sudah siap bertempur," jawab Mang Dong dengan penuh semangat. "Jika demikian, sambil menunggu kabar dari King Ruo, mari kita bergerak," ucap Dalu Wang Heng yang diikuti anggukan Wu Ze, Dongmang dan Yingao. Dunia petir kuno. Murong Xia, yang sedang berjaga di istana petir kuno tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Zilong bersama si Meilu yang langsung menghampirinya. "Tuan muda," ucapnya berlutut dengan hormat. "Murong Xia, bangunlah," jawab Zilong dengan senyum ramah. "Mari tuan muda," ucapnya membawa Zilong dan si Meilu memasuki aula istana. "Terima kasih," ucap Zilong memasuki istana dengan gembira. Penguasa ada di dalam, tetapi ruangannya tersegel sejak 5 bulan yang lalu. "Mohon tuan muda tidak mengganggu." Murong Xia,
Kedatanganku ke tempat ini justru karena panggilannya, ucapnya sambil membawa si Meilu mengikuti Murong Xia ke dalam istana. Baru saja mereka berdua duduk di tempat itu, tiba-tiba King Zishu muncul. "Bibi," ucap Zilong bersemangat. "Kakak Yuyu, Zilong mari," membawa mereka memasuki wilayah terlarang istana, dan meminta Murong Xia berjaga. Di dalam ruangan terlarang, King Ruo duduk dengan tenang, menatap Zishu, Zilong dan si Meilu yang menghampirinya. "Adik Ruo, selamat," ucap si Meilu dengan tulus. "Kakak terima kasih." "Ayah," ucap Zilong menatap King Ruo dengan lekat, merasakan lingkaran kekuatan dari tubuh King Ruo. "Zilong kakak, maaf baru mengabari kalian, masuklah," ucapnya sambil membuka gerbang dunia jiwa. Si Meilu dan Zilong menganggukkan kepala lalu masuk ke dalam dunia jiwa, dan muncul di Istana Emas. Istana Emas. Kehadiran Zilong dan si Meilu di dalam dunia jiwa melengkapi kebahagiaan King Ruo. Setelah Zilong dan si Meilu mengunjungi King Ling dan King Lian An di dalam kamar, King Ruo lalu membawa mereka ke dalam aula istana, berkumpul dengan King Peng, King Xia dan para pelayan lainnya. Sepanjang waktu mereka menikmati kebersamaan itu dengan cerita Zilong dan si Meilu mengenai berbagai peristiwa yang telah terjadi selama 5 bulan itu. "Ayah, jantung benua teratai biru saat ini benar-benar menikmati masa kedamaian," ucap Zilong penuh semangat. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Senang mendengarnya, dan itu artinya sudah saatnya ayah pergi," ucap King Ruo dengan tatapan serius. "Ayah, lalu bagaimana dengan diriku? Apa kamu ingin ikut ayah?" Zilong menggelengkan kepalanya. "Aku ingin berpetualang sendiri, dan jika saatnya tiba, aku juga akan pergi mencari ayah," jawab Zilong sambil menatap King Ruo dengan serius. "Baiklah, ayah tidak bisa memaksa, bertualanglah, dan jadilah kuat," ucap King Ruo. "Aku mengerti ayah," jawab Zilong. King Ruo menatap King Ruyue, King Xia, King Peng dan Ling Yun. "Kakek, nenek, ayah, ibu, aku akan pergi berpetualang, dan kini aku sudah tidak ragu lagi meninggalkan kalian di daratan tengah ini. Zishu jadilah kuat seperti kakak Yuyu," ucap King Ruo sambil mengusap rambutnya dengan lembut. Mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan perasaan tidak rela, tetapi mereka juga tidak bisa memaksa King Ruo untuk tetap berada di benua teratai biru. "Jika pergi, ingatlah kembali, setidaknya, kunjungilah kami," ucap Ling Yun. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Ayah, ibu, jika kalian mengalami kesulitan, kabari aku." King Ruo menatap para pelayannya dengan ramah dan hangat. "Lalu bagaimana dengan kalian?" Dengan segera para pelayan itu membuat pernyataan bahwa mereka akan melayani King Ruo, dan menuruti perintahnya. King Ruo menganggukkan kepala, menatap lekat. "Terima kasih. Aku ingin sekali membawa kalian bertualang bersamaku, tetapi aku mohon kesediaan salah satu di antara kalian untuk tetap tinggal, dan melindungi klan King dan Sekte Gunung Emas," ucap King Ruo serius. Para pelayan itu terdiam, lalu tiba-tiba Ying Keai berbicara. "Aku bersedia penguasa," ucapnya serius. Ying Keai yang sebelumnya memang ditugaskan menjadi pelindung King Zishu tidak ingin meninggalkan tugas yang telah diberikan padanya. Menurutnya mengikuti sang tuan dan hanya tinggal di dalam dunia jiwa itu tidak memiliki tantangan sama sekali. "Aku juga," ucap Si Yi yang memang sebelumnya menjadi pelindung Zilong. Setelah mereka berdua, Wu Gui sang kura-kura hitam menawarkan diri menjadi pelindung klan King. Qi Hai dan Tahai beserta rombongannya menawarkan diri menjadi pelindung rahasia Sekte Gunung Emas. Lin Ran beserta rombongannya menjadi pasukan pelindung rahasia klan King. "Selain sebagai pelindung rahasia sekte dan klan, aku juga ingin salah satu di antara kalian mengambil bagian menjadi pasukan tombak emas teratai biru atau pasukan pagoda emas 3 lantai. Untuk menjadi mata dan telingaku di tempat itu," ucap King Ruo. Jin Han dan kedua saudaranya Jin Se dan Jin Du menawarkan diri menjadi pasukan tombak emas teratai biru, sedangkan Xie Wu dan keempat saudaranya, Xie Qi, Xie Ba, Xie Liu dan Xie Jiu menawarkan diri menjadi pasukan pagoda emas 3 lantai, sedangkan Su Zia dan Su Lai masing-masing mengikuti suami mereka,
sehingga pelayan King Ruo yang tersisa kini, Liong Hei, Huo Mingzi, Huo Zoudao, Yuan Bai, Yuan Hei, Yu Jerui yang menjadi Yu Liang Hao, Huli Bai, Huli Hei, Husan, Wu Ya Hai, Mao Huo, Tian Feng, Tian Luye, Qiongdu, Qiongda, Zin, Zan, Tu Hai Jinse, Yulinsa yang masih terluka dan Tao Tao beserta keempat saudaranya yang kini masih berada di Pulau Daosi. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Yin Meili dan Lan Lianhua memasuki ruangan, membuat semua orang di tempat itu terperangah. "Kakak," ucap mereka dengan lembut sambil menyapa semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan ramah, lalu berlutut di hadapan King Peng, King Xia, King Riyue, Ling Yun dan Luo Feng dengan hormat. Sosok Lan Lianhua yang begitu mirip dengan King Ling itu membuat semua orang begitu penasaran, bahkan terlebih lagi saat dirinya memanggil King Ruo dengan panggilan kakak, dan penghormatan itu membuat mereka benar-benar tidak bisa berpikir dengan tenang. Zilong dan Yong Jun bahkan mengira Lan Lianhua itu adalah King Ling. Kakek, nenek, ayah, ibu, ayah Feng, Yin Meili dan Lan Yue memberi hormat, ucap mereka bersamaan lalu bersujud sebanyak 3 kali. "Apa?" Lan Yue, ucap Zilong dan Yong Jun bersamaan, menatap wanita yang begitu mirip dengan King Ling itu dengan lekat. "Bangunlah," ucap King Riyue dan Ling Yun bersamaan dengan bingung. "Kakek, nenek, ayah, ibu, mereka juga istriku," ucap King Ruo membuat Zilong hampir tidak bisa menahan diri. Berbeda dengan King Yong Jun yang justru merasakan ikatan batin dengan kedua sosok itu. "Ayah," ucapnya tajam dengan aura kemarahan muncul dari tubuhnya. "Zilong apakah kamu marah pada ibumu?" ucap King Ruo lembut membuat Zilong terdiam. Semua orang di dalam ruangan itu menatap King Ruo dengan lekat, mereka terdiam, dan tidak menyangka jika Yin Meili adalah istri King Ruo, bahkan kini ada istri lainnya. "Aku tidak menyangka ayah mengkhianati ibu," ucap Zilong sedih. "Hais, anak muda selalu gegabah dan suka menyimpulkan sesuatu tanpa berpikir panjang," ucap King Ruo mengelus rambutnya. "Tapi ayah," ucap Zilong ragu, menatap Yin Meili dan Lan Lianhua yang tersenyum padanya. "Apakah karena dia lebih kuat dari ibu?" "Zilong Jun ibu Lan Yue adalah sosok ibu kalian yang sesungguhnya. Ibu Ling dan Ibu Meili adalah tubuh semi-abadinya." "Apa?" ucap semua orang terkejut. "Semi-abadi? Dari awal aku bahkan sudah merasakan keberadaannya, namun saat itu aku ragu," ucap Ling Yun dan Luo Feng pelan. "Apakah ibu tahu?" tanya King Ruo. Ling Yun menganggukkan kepalanya. "Itu adalah teknik sejati Dewa Abadi," ucap Ling Yun berbicara melalui telepati. King Ruo terdiam sesaat lalu menatap Luo Feng yang terlihat ingin menjelaskan sesuatu. "Ayah Feng, bicaralah," ucap King Ruo dengan hormat. "Ini adalah teknik terlarang tubuh semi-abadi bunga emas," ucap Luo Feng pelan. King Ruo mengangguk pelan, menatap Zilong dan Yong Jun yang masih diam. "Zilong Jun kini kalian telah tahu. Beri hormat pada ibu kalian." "Tapi ayah," ucap mereka berdua ragu. "Kakak," ucap Lan Lianhua menatap King Ruo dengan lembut sambil menggelengkan kepalanya. "Jun Zilong ucap King Ruo tiba-tiba menjeda kata-katanya saat melihat Luo Feng mengangkat tangannya. "Ayah Feng, silakan," ucap King Ruo dengan hormat. "Ruo sulit bagi mereka percaya karena ini benar-benar terlihat tidak masuk akal, karena ini bukanlah pecahan jiwa. Biarkan saja kedua putramu melihat teknik penyatuan mereka." "Baik, tapi itu nanti," jawab King Ruo pelan, lalu meminta Yin Meili dan Lan Lianhua duduk di sisinya, membuat hati Zilong semakin panas karena sangat sulit baginya untuk mempercayai hal tersebut. "Aku akan melapor pada ibu," ucapnya kesal. "Zilong tenangkan hatimu. Bibi yakin ayahmu bukanlah orang yang senang bercanda, apalagi dengan perasaan," ucap si Mei Lu menasehati. "Tapi Bibi, alasan ayah benar-benar tidak masuk akal, dan aku curiga jika wanita itu memaksanya, karena aku merasakan dengan kekuatan dalam tubuhnya sangat mengerikan." "Zilong cukup. Bibi sangat mengenal ayahmu," ucapnya membuat Zilong terdiam. "Ayah Feng, apakah ayah mengenal Yue
Tanya King Ruo pada Luo Feng membuyarkan pembicaraan Zilong dan si Meilu. Luo Feng mengangguk pelan. Jika aku tidak salah mengingat, Yuer memiliki nama lain, ucapnya sambil tersenyum. Ayah Feng, itu adalah masa lalu, aku ingin orang lain memanggilku dengan nama asliku, ucap Lan Lianhua dengan hormat. Apakah nama Lan Lianhua itu adalah sesuatu yang buruk? Tidak, nama itu telah lama hilang. Bahkan kini gelar itu seharusnya disematkan pada kakak Ruo, ucapnya pelan. Lan Lianhua, bukankah nama itu? Semua orang membatin, bahkan Zilong dan King Yongjun juga terlihat sedang berpikir keras. Penguasa Agung Lan Lianhua, ucap King Ruo tiba-tiba membuat semua orang di dalam ruangan itu terperangah. Nenek Agung, itu adalah masa lalu, ucap Lan Lianhua menunduk sedih. Tidak heran ayah jatuh cinta padanya, selain wajahnya memang mirip seperti ibu, dia juga seorang penguasa agung, ucap Zilong mencibir. Zilong, tunjukkan hormatmu. Kamu telah melukai ibumu sendiri. Jika Ibu Ling mendengar kata-katamu itu, aku yakin dia akan menangis, ucap Luo Feng dengan tatapan tegas membuat Zilong terdiam. Tapi kakek, ucap Zilong ragu lalu menundukkan kepala. Lan Lianhua terdiam, menatap King Ling yang tiba-tiba muncul bersama Huli Bai, menyeka air matanya, menatap Zilong yang kini diam tak berkutik. Ling ucap King Ruo berdiri dari kursinya, menghampiri King Ling dan memintanya untuk duduk di sisinya. Ling kamu harus istirahat, ucap King Ruo cemas, menatap King Ling dengan kasih. Apakah telah terjadi sesuatu? Aku tiba-tiba merasa sedih, dan aku yakin tubuhku yang lain sedang mengalaminya, ucap King Ling menatap Lan Lianhua dan Yin Meili yang terdiam. Ibu, aku tidak bermaksud demikian, tapi aku, ucap Zilong menangis dengan rasa bersalah, berlutut di hadapan King Ling. Putra ibu, apa yang kamu lakukan? Bangunlah. Ibu, aku terus meragukan ayah, ucap Zilong dengan rasa bersalah. Kemunculan King Ling di dalam ruangan itu membuatnya sedih, terlebih sang ibu sedang dalam pemulihan. Apa yang ayahmu katakan? Ibu, apakah mereka? Ucapnya menatap Lan Lianhua dan Yin Meili dengan tajam. Ibu mengerti sekarang. Zilong ada banyak keajaiban yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, dan kadang sulit untuk kita mempercayainya, terlebih lagi ketika kita ingin tidak bisa membuktikannya. Ini hanya salah paham saja, ucapnya lembut sambil meminta Zilong untuk berdiri. Tapi ibu, bangunlah, kamu akan melihatnya, sambil menghampiri Lan Lianhua dan Yin Meili. Tidak, ini belum saatnya, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Benar, setidaknya tunggu kamu pulih, ucap Luo Feng. Kakak, ayah Feng, tenanglah, ucap King Ling, Lan Lianhua dan Yin Meili bersamaan. Tidak, ini terlalu berisiko, ucap King Ruo yang mulai kesal. Ibu, jangan buat ayah sedih, ucap Yongjun menghampiri King Ling dan memeluknya, lalu memberi hormat pada Lan Lianhua dan Yin Meili. Jun bangunlah, ucap mereka bersamaan. Ibu kalian tidak perlu membuktikan diri, Yongjun percaya pada kalian, ucapnya serius. Ibu, aku juga, ucap Zilong sambil berlutut dan memberi hormat pada Lan Lianhua dan Yin Meili. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, ucap mereka bersamaan. Sung, udara bergetar, saat kelopak bunga persik emas muncul dari telapak tangan kanan mereka. Dengan perlahan kelopak bunga itu menyatu. Sus, tiba-tiba muncul jutaan kelopak bunga persik, membalut dan mengitari tubuh mereka yang mulai membentuk bayangan transparan dan menyatu. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam, menatap peristiwa itu dengan perasaan yang tidak menentu, terlebih lagi Zilong yang terlihat begitu tegang. Saat ketiga tubuh itu mulai menyatu, duar, ledakan keras bergema memecah ketegangan itu bersamaan dengan munculnya jutaan kelopak bunga persik lainnya. Ibu, teriak Yongjun dan Zilong terkejut saat sosok King Ling, Lan Lianhua dan Yin Meili yang telah menyatu, menghilang dari pandangan mereka. Ibu, jangan menakutiku, ucap Yongjun yang kini mulai menangis terseduh-seduh, menatap Zilong yang juga ikut menangis. Luo Feng terdiam, menatap King Ruo yang terduduk dengan wajah pucat pasi.
Ayah, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo sedih, sambil menatap jutaan kelopak bunga persik yang teronggok di dalam ruangan itu. Itu adalah penyatuan tubuh yang sempurna, tetapi bagaimana bisa tubuh itu menghilang, ucap Luo Feng bingung. King Peng, Ling Yun dan semua orang terdiam. Si Meilu menghampiri Yong Jun dan King Ruyue menghampiri Zilong, memeluk dan menenangkan mereka berdua, sedangkan Zishu menangis terseduh dalam pelukan Ling Yun. Ibu, kakak Ling, ucap Zishu menangis dalam pelukan Ling Yun yang berusaha untuk tegar. Suasana begitu tegang, bahkan para pelayan yang ada kini mulai terisak. Tiba-tiba Huli Hei memasuki ruangan, menatap semua orang dengan bingung. Penguasa, ucapnya ragu. Huli Hei, bicaralah, ucap King Ruo. Penguasa muda, penguasa putri. Huli Hei, apakah kamu melihatnya? Tanya King Ruo berdiri, memotong pembicaraan Huli Hei. Ruo ucap Luo Feng menenangkan sambil meminta Huli Hei menuntaskan kata-katanya. Penguasa putri minta maaf, karena tiba-tiba meninggalkan ruangan, karena An tiba-tiba menangis, ucap Huli Hei. Jadi ibu ada di kamar? Tanya Yong Jun cepat. Benar, jawab Huli Hei. Mendengar jawaban dari Huli Hei, King Ruo, Yong Jun dan Zilong langsung meninggalkan tempat itu, berbondong-bondong menuju kamar utama Istana Emas. Di dalam kamar, sayang, putri ibu tenanglah, ucap sesosok wanita cantik sambil menggendong Lian An yang terus menangis dengan keras, membuat wanita dengan tampilan King Ling begitu gelisah. Tidak lama kemudian King Ruo dan rombongannya tiba, menatap seorang wanita dengan tampilan King Ling, yang terlihat semakin cantik dengan aura semi-abadi tingkat 6 yang sangat mendominasi, menggendong King Lian An yang terus menangis. Kakak, aku bahkan tidak sempat memberi penjelasan pada kalian, ucap wanita tersebut menatap King Ruo dan semua orang yang terlihat begitu khawatir. Ibu, ucap Yong Jun dan Zilong menghampiri wanita itu sambil menangis. Kalian, apa yang terjadi? Ucap King Ling dengan wajah heran. Ibu, kami kira ibu pergi, jawab Yong Jun menghentikan tangisnya. Jun Zilong maafkan ibu. Tadi saat penyatuan tubuh baru saja selesai, tiba-tiba ibu mendapat pesan dari Huli Hei bahwa An menangis keras, ucapnya menjelaskan. Lalu suara ledakan itu, tanya King Ruo sambil meraih bayi Lian An dan menggendongnya. Tanda pengikat Dewa Dalu, ucap King Ling pelan saat King Lian An tiba-tiba berhenti menangis, dan mulai tertidur lelap dalam pelukan King Ruo. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, saat King Lian An yang sebelumnya menangis tiba-tiba begitu tenang. Ayah, ibu, maaf membuat kalian khawatir, ucap King Ling saat dirinya mendapat penjelasan dari si Meilu melalui telepati mengenai peristiwa yang baru saja terjadi di dalam aula istana. Maaf, ucap King Ling sekali lagi, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan haru. Ibu, aku juga minta maaf, ucap Zilong dan Yong Jun berlutut. Putra ibu, kalian ini. Bangunlah, ucapnya dengan lembut. Ibu, istirahatlah, ucap Zilong dan Yong Jun dengan tatapan memohon. Baik, kalian juga, ucap King Ling tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya. Dengan tenang, King Ling lalu menjelaskan sedikit banyak mengenai teknik penyatuan tubuh itu. Saat ini aku benar-benar sudah pulih, dan hanya perlu waktu untuk beristirahat sejenak, ucapnya meyakinkan semua orang. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya semua orang meninggalkan ruangan itu dengan perasaan lega dan bahagia. Kakak, ucap King Ling tersenyum hangat menatap King Ruo yang menggendong King Lian An dengan penuh cinta. Dengan nama apa aku harus memanggilmu, ucap King Ruo ragu. Duan Ling saja. Lan Lian Hua adalah masa laluku, dan Yin Meili juga bukan istri sah kakak, ucapnya dengan senyum lembut. Baik, jawab King Ruo sambil menatap King Ling dengan hangat. Kakak, ucap King Ling ragu. Katakanlah, ucap King Ruo sambil duduk di sisinya. Putri kita, ucapnya ragu sambil menatap King Lian An yang tertidur dalam gendongan King Ruo. Apakah Ling sudah melihatnya? King Ling mengangguk sedih. Tubuhnya tidak memiliki akar kultivasi. Putri kita memang memiliki darah dewa,
tetapi dia memiliki tubuh Nu Sensiadi, ucap King Ruo menatap King Ling yang duduk di sisinya. Nu Sensiadi, itu adalah pemilik tubuh yang tidak diinginkan oleh langit. Yang tahu mengenai ini hanya ibu dan ayah Luo Feng, ucap King Ruo pelan. Aku benar-benar tidak mengetahui hal ini, kakak, apa yang harus kita lakukan? Ling tenanglah. Setelah urusan selesai, kita akan meninggalkan daratan tengah ini dan mencari cara untuk menyembuhkannya, ucap King Ruo sambil menatap sang putri yang terlelap dalam gendongan itu dengan senyum yang tak hilang dari wajahnya. Lian An, putri ayah, ternyata kamu mewarisi darah Sen Guo Shiling dan Sen Sandian Luo, ucap King Ruo lembut sambil mengamati aliran darah dewa di tubuh sang putri dengan mata emasnya. Kakak, ucap King Ling ragu. Bicaralah, ucap King Ruo lembut. Apakah ini tidak bisa disembuhkan? Aku juga belum tahu, karena selain diriku masih belum mengerti dengan hal ini, aku takut tindakan gegabah kita akan mencederai An, jawab King Ruo sambil mengecup kening Lian An yang terlelap. Aku berharap kita segera menemukan cara itu. Aku juga ingin An kuat seperti ayah dan saudara-saudaranya, ucap King Ling dengan mata nanar. Ling tenanglah. Kita pasti akan menemukan cara itu. Ling setelah menikahkan Lin Song dan An Yu, serta menunggu dirimu benar-benar pulih, aku akan memulai rencanaku. Tapi kakak, ucapnya menatap King Ruo dengan lembut. Tenanglah, ini hanya persiapan. Baik, aku mohon, sebisa mungkin hindari pertempuran dengan mereka, ucap King Ling. Baik, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Ling ucap King Ruo ragu. Kakak, katakan saja, apakah kamu mengetahui cara pergi ke daratan ilahi? Tanya King Ruo. King Ling menggelengkan kepalanya. Jika aku tahu, mungkin aku sudah lama meninggalkan benua teratai biru. Saat itu aku bahkan tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal itu, karena aku begitu sibuk memprioritaskan keamanan daratan tengah ini, hingga aku tersegel di dalam peti perak yin, ucap King Ling. King Ruo menganggukkan kepala menatap sang istri dengan lembut. Tidak masalah, karena masih ada Yu Liang Hao, ucap King Ruo pelan. Setelah memastikan King Lian An benar-benar tertidur, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan pembicaraannya yang tertunda sebelumnya. Di dalam aula istana, King Ruo menatap Lin Song dan An Yu, lalu menatap Tu Hai dan Huli Hei yang ternyata selama ini telah menjalin kasih. Persiapkan diri kalian. 2 hari lagi kalian menikah, ucap King Ruo. Apa? Semua orang terkejut. Baik penguasa, jawab Lin Song dan Tu Hai bersamaan yang diikuti senyum bahagia An Yu dan Huli Hei. Setelah membicarakan banyak hal, dan menugaskan Lin Song dan Tu Hai mempersiapkan acara pernikahannya, King Ruo lalu membubarkan mereka dan kembali ke dalam kamar, menemani King Ling dan King Lian An sepanjang waktu. Istana Naga Emas, Lin Ran, Qi Hai, Tahai dan semua pelayan di dalam dunia jiwa mempersiapkan acara pernikahan Lin Song dan An Yu dengan penuh semangat. Di Istana Giok Biru, Yongjun, Zilong dan Zishu memanfaatkan waktu luang mereka untuk berlatih bersama. Dari jauh, Ling Yun, King Peng, King Xia dan King Ruyue mengamati mereka dengan bangga. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka jika klan King akan mengalami kebangkitan seperti ini. Bahkan Ruo kini telah menjadi seorang penguasa, ucap King Xia dengan haru. Benar, bahkan Ling juga seorang penguasa. Semoga benua teratai biru tetap aman, dan kita bisa menyaksikan mereka tumbuh dan menjadi kuat, ucap King Ruyue, diikuti anggukan King Peng dan Ling Yun. Tapi, ucap Ling Yun ragu. Yun ada apa? Katakan saja, ucap King Ruyue. Ruo pergi terlalu cepat, dan kita tidak memiliki kesempatan melihat An tumbuh di hadapan kita, ucap Ling Yun beralasan dengan wajah sedih, yang dijawab anggukan King Peng, King Xia dan King Ruyue. Ling Yun sebenarnya ingin membicarakan masalah King Lian An tetapi dia ragu. Karena selain tidak memiliki solusi, dia juga tidak ingin suami dan mertuanya sedih. Ruo dan Ling tidak akan pernah diam, semoga mereka menemukan cara, batinnya.
Memikirkan akhir dari kebersamaan dan kebahagiaan ini membuatku merasa sedih, ucap King Ruyue menatap Yongjun yang terlihat begitu bahagia berlatih bersama Zilong dan Zishu. Dalam hidup, ada perjumpaan dan perpisahan, ada kesedihan dan kebahagiaan. Kita tidak bisa menggenggam dan menahan salah satu dari hal terbaik itu untuk tetap bertahan dalam kehidupan kita, tetapi yang dapat kita lakukan adalah menjalani kehidupan itu untuk menikmati kebersamaan yang ada dan melewati kesedihan dengan kebahagiaan, ucap King Xia sambil merangkul sang istri. Ayah benar, semuanya akan baik-baik saja, ucap King Peng pelan, sambil ikut merangkul Ling Yun yang terlihat memendam kesedihan. Tanpa terasa 2 hari berlalu, acara pernikahan Lin Song dan An Yu, Tu Hai dan Huli Hei pun tiba. Semua orang berkumpul di halaman Istana Naga Emas yang dihiasi dengan ornamen warna merah, membuat tempat itu begitu semarak. Tidak lama kemudian, pasangan pengantin itu keluar dari istana. Husan yang menjadi pembawa acara mengarahkan kedua pasangan pengantin tersebut dan memulai acara. Penghormatan kepada langit dan bumi, suaranya yang tegas memecah keheningan. Dengan sikap hikmat, keempat sosok yang menggunakan pakaian pengantin itu melakukan penghormatan kepada langit dan bumi. Satu persatu rangkaian acara itu berlangsung dengan hikmat, hingga penghormatan dilakukan oleh kedua pasangan pengantin pada King Ruo dan Luo Feng, dan ritual itu diakhiri dengan ucapan selamat dari King Ruo serta semua orang. Waktunya makan, ucap Yongjun penuh semangat membuat semua orang tertawa. Canda tawa kebersamaan itu berlanjut hingga menjelang malam, namun tiba-tiba King Ruo meninggalkan tempat itu, dan meminta mereka tetap melanjutkan acara. Ayah, tanya Yongjun. Jun adikmu An harus beristirahat, ucap King Ruo sambil menemani King Ling membawa King Lian An ke Istana Emas. Dengan tenang, King Ruo dan King Ling lalu bergerak meninggalkan tempat itu, menuju Istana Emas. Dalam waktu singkat, mereka berdua tiba di Istana Emas. Setelah memastikan King Lian An benar-benar terlelap, King Ruo lalu meminta izin pada King Ling untuk pergi. Kakak, ada apa? Tanya King Ling khawatir. Aku mendapat pesan dari Fang An, bahwa ada kekuatan lain yang berusaha masuk ke dalam dunia kecil Mas lantai 3, dan aku curiga mereka pasti orang-orang dari klan Dalu. Lalu kakak, aku yakin mereka tidak menyukai perubahan itu. Baik, aku mengerti. Jika perlu sesuatu, panggil saja aku, ucap King Ling. King Ruo menganggukkan kepalanya. Istirahatlah, ucap King Ruo sambil mengecup kening King Ling dengan lembut. Setelah berpamitan, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwanya dan menemui Murong Xia, yang dengan setia berjaga di Istana Petir Kuno. Penguasa, ucap Murong Xia memberi hormat. Murong Xia, bangunlah. Kali ini aku akan benar-benar pergi. Tempat ini aku serahkan padamu. Selain itu, awasi klan King untukku, ucap King Ruo. Baik penguasa. Setelah berpamitan dengan Murong Xia, dan memberikan beberapa sumber daya tingkat tinggi, King Ruo lalu keluar dari dunia kecil Petir Kuno. Tubuhnya muncul di puncak Gunung Petir, bergerak menuju utara. Di Pulau Rahasia Utara, Dalu Wangheng, Dalu Wuze, Mang Dong dan Ying Ao terlihat begitu kesal. King Ruo ini benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya dia mengubah aturan yang ada di dalam pagoda emas 3 lantai. Apa maksudnya ini, ucap Dalu Mang Dong kesal. Dia bahkan melakukannya tanpa membicarakan hal ini dengan kita. Mentang-mentang menjadi seorang penguasa lalu membuat aturan semaunya, ucap Ying Ao kesal. Tenanglah, aku yakin King Ruo bukan orang seperti itu, dan aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu. Tunggu saja konfirmasi darinya, karena saat ini aku sedang menghubunginya. Dalu Wuze menenangkan rombongannya. Dalu Wangheng dan rombongannya begitu kesal karena pencarian mereka selama beberapa hari itu tidak membuahkan hasil. Bahkan ketika mereka tiba di Pulau Anying, mereka mendapati istana pagoda emas 3 lantai telah mengalami perubahan, yang justru semakin mempersempit gerak mereka untuk menguasai tempat itu. Kesal karena tidak menemukan jejak Lan Lianhua, dan sikap King Ruo yang mengubah aturan tanpa sepengetahuan mereka, membuat mereka begitu kesal,
terlebih lagi dengan hilangnya altar kuno di lembah gelap kawasan Gunung Dongwu. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba langit pulau rahasia itu bergetar. Sus, King Ruo muncul di hadapan mereka. Para tetua, ucapnya menyapa Dalu Wang Heng dan rombongannya. Mang Dong dan Ying Ao terdiam, menatap King Ruo dengan kesal. Penguasa agung, ucap Dalu Wang Heng dan Wu Ze bersamaan, berbasa-basi, menyambut kedatangan King Ruo, dan mempersilahkannya duduk pada kursi batu yang tersedia. Penguasa agung, maaf telah memanggil Anda untuk datang ke tempat yang tidak layak ini. Dalu Wu Ze berbasa-basi. Menurutku itu tidak masalah, lagi pula kita bisa melakukannya di mana saja. Para tetua, maaf baru bisa bertemu dengan kalian, ucap King Ruo ramah. Di hadapannya, Dalu Wang Heng, Mang Dong dan Ying Ao terlihat sedang memeriksa King Ruo. Benar-benar seorang penguasa yang sangat lemah, bahkan kekuatannya selama beberapa bulan ini masih berada di tingkat menengah ranah Kaisar Dewa. Dalu Mang Dong berbicara pada rombongannya melalui telepati. Walaupun demikian, dia adalah seorang penguasa, ucap Dalu Wu Ze. Benar, penguasa boneka, ucap Ying Ao tertawa. Tetua, aku ingin melaporkan pekerjaanku beberapa bulan ini, ucap King Ruo membuyarkan perbincangan mereka. Silakan, ucap Dalu Wang Heng berpura-pura hormat dan ramah. Aku telah mempersempit pergerakannya, terutama mengubah aturan yang ada di Istana Pagoda Emas 3 lantai. Tujuannya adalah supaya kita dapat memantau pergerakannya ketika dia memasuki tempat itu, tetapi nyatanya, dia bahkan tidak datang sama sekali. Mengapa harus Pagoda Emas 3 lantai, bahkan tanpa sepengetahuan kami, ucap Dalu Mang Dong sedikit kesal. Maaf sebelumnya, tapi apakah tetua pernah mendengar istilah tempat yang paling aman adalah tempat di mana musuh itu berada, jawab King Ruo santai. Ternyata dugaanku benar, ternyata yang berusaha memasuki dunia kecil emas lantai 3 adalah mereka, King Ruo membatin saat melihat reaksi Dalu Mang Dong yang begitu kesal. Wang Heng dan rombongannya terdiam dan memahami maksud King Ruo mengubah aturan itu. Penguasa agung benar, ucap Dalu Wu Ze. Para tetua, berdasarkan penyelidikanku selama ini, besar kemungkinan saat ini Lan Yue bersembunyi di wilayah selatan. Benarkah? Tanya Dalu Ying Ao bersemangat. Besar kemungkinan demikian, karena dari semua tempat yang telah aku selidiki, hanya tempat itu saja yang aneh. Bahkan aku tanpa sengaja menemukan jejak aura yang sangat mengerikan, setara dengan jejak aura semi-abadi tingkat 4. Aku yakin itu pasti dia, ucap Wang Heng. Tapi saudara, ucap Mang Dong ragu. Katakan saja, bukankah sebelumnya Lan Yue berada di tingkat 5? Hais, apakah saudara lupa dengan segel rantai iblis Dewa Dalu? Aku yakin segel rantai itu pasti telah menghisap kekuatannya, ucap Dalu Wang Heng menjelaskan. Saudara, lalu apa rencana kita? Tanya Mang Dong. Penguasa agung, apa rencana Anda? Tanya Wang Heng bertanya pada King Ruo. Izinkan aku memeriksa tempat itu sekali lagi. Sambil menunggu pekerjaanku, aku ingin para tetua membuat jebakan formasi di sebuah tempat yang tidak dia curigai. Baik, lalu bagaimana dengan tempat ini? King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku yakin Lan Yue tidak akan pernah mau datang ke tempat ini. Mengapa bisa demikian? Tanya Wu Ze. Ini adalah tempat strategis yang sangat cocok untuk melakukan penyergapan. Lagi pula selama ini, dia tahu bahwa kalian terus mencari cara untuk membunuhnya. Akan terlihat aneh jika tiba-tiba aku membawanya untuk melakukan pertemuan di tempat ini. King Ruo menjelaskan. Dalu Wang Heng terdiam, dan juga rombongannya terdiam, membenarkan alasan itu. Ternyata penguasa lemah ini cerdas juga. Dia bahkan memikirkannya dengan matang, ucap Ying Ao berbicara melalui telepati pada rombongannya. Tetua, silakan kalian menyiapkan tempat penyergapan di tempat lainnya. Aku akan segera bergerak, ucap King Ruo. Baik, jawab Dalu Wang Heng. Setelah membicarakan strategi yang akan mereka lakukan, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Dia bergerak menuju timur wilayah timur benua teratai biru. Bersambung,
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.